Jadi dulu di zaman ketika Belanda menjajah negeri kita, ada satu kitab yang sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda. Sehingga karena ketakutan itu, orang-orang Belanda itu melarang orang-orang Indonesia, terutama para kiai, itu supaya mereka jangan mengajarkan kitab tersebut kepada para santri. Semua karena cinta kami di sini belajar dan bertumbuh di bawah bimbingan. Semua karena cinta kami bersyukur untuk setiap ilmu dan kasih sayangmu. Di setiap langkah, di setiap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bin ni'matil hurriyah wal istiqlal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Mustafa wa maulana Muhammad al-mab'usi li'inqazin nasi min jami'il aglal wa ala alihi wa ashabihi al-muhtarizina minal fasadi wad dolal, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kebebasan dan juga kemerdekaan bagi kita semua. Dan kedua kalinya marilah kita hadiahkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau ini adalah tokoh ideal yang dijadikan sebagai pemimpin yang paling berhasil di dunia. Jadi para pemirsa yang budiman, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi kita semua. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bapak Proklamator Indonesia telah mengumandangkan kata demi kata yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan telah terbebas dari para penjajah. Sekarang Indonesia telah merdeka sepanjang 79 tahun. Tapi kalau kita bertanya-tanya, apakah kemerdekaan yang sejati itu betul-betul telah tercapai? Apakah dengan segala macam carut marut yang terjadi di bangsa kita saat ini, apakah kemerdekaan yang sejati itu telah tercapai? Jangan-jangan kita hanya berpindah dari satu mode penjajahan menuju mode penjajahan yang lain, sehingga kita sebagai orang Indonesia itu tidak pernah sama sekali merasakan kemerdekaan yang sejati. Jadi para pemirsa yang budiman, dalam rangka mengisi dan memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-79, kami dibersamai oleh seorang tokoh Tuan Guru, yakni Tuan Guru Haji Mutamam Khalid LCMA. Bagaimana kabarnya Pak Tuan Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa, Pak Tuan Guru Haji Mutamam Khalid ini, beliau pernah sekolah S1-nya itu di Lipia Jakarta, dan kemudian beliau melanjutkan S2-nya itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul Pak Tuan Guru ya? Alhamdulillah, itu nikmat Allah. Kalau boleh tahu, ngambil jurusan S1 dan S2-nya itu jurusannya linear. Linier, kalau dibilang linier karena memang di Lipia itu di Iqdat selama 2 tahun, kemudian ditakmili 1 tahun, itu mayoritas sebagian besar pelajaran itu mendalami bahasa Arab. Kalau kemudian di S2 mengkaji bahasa Arab juga bisa dikatakan linier. Kalau di syariah, di Lipia itu kan syariah, itu diambil selama 4 tahun syariah. Memang kita belajar syariah di sana. Dan sekarang tidak ingin meneruskan ke jenjang S3 lagi Pak Tuan Guru? Ada keinginan seperti itu, dan ini keinginan yang memang dari dulu. Begitu selesai S2 sebenarnya mau lanjut langsung ke S3, tapi karena ada masalah administrasi tidak lulus. Di Malang dulu niatnya mau meneruskan S3 di Malang. UIN Malang. Dan ya di UIN Malang. Dan keinginan itu masih ada. Dan keinginannya bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Oh, di luar negeri. S3-nya. S3. Ya, jadi para pemirsa,
Jadi sekarang ini beliau Tuan Guru Haji Mu'tamam Khalid LCMA itu sekarang beliau menjabat sebagai ketua yayasan di salah satu ponpes yang bernama Ponpes Al-Halimi. Jadi Pak Tuan Guru, kalau jadi ketua yayasan ini udah berapa lama Pak Tuan Guru? Alhamdulillah, ini adalah amanah yang diberikan kepada saya secara pribadi sejak tahun 2016 dan ini periode kedua. Berarti sampai sekarang 8 tahun. Jadi semoga berjalan dengan baik ya. Semua program-program yang telah direncanakan dari sebelum-sebelumnya. Ya, jadi Pak Tuan Guru, kami sekarang di dalam rangka mengisi dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-79, sekarang kita di sini akan membahas tentang kepemudaan secara umum dan tentang santri secara khusus. Jadi Pak Tuan Guru, saya itu pernah mendengar bahwa salah satu yang memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan negara Indonesia itu adalah para santri. Ya. Tapi kalau kita berbicara fakta pada hari ini, sangat banyak sekali santri-santri yang tidak mengetahui akan hal tersebut. Nah, ini tentu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena kalau semisalkan para santri-santri di zaman sekarang itu tidak mengetahui akan jasa-jasa para santri yang ada di zaman dahulu, itu nanti mereka itu tidak memiliki jiwa kesantrian. Sehingga cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah para perjuangan santri zaman-zaman dahulu itu perlu untuk kita beritahukan kepada santri-santri zaman sekarang. Nah, kira-kira menurut Pak Tuan Guru, bagaimana sih cerita dan perjuangan para santri untuk membela kemerdekaan negara Indonesia pada waktu itu? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini. Kita katakan sebagai kemerdekaan kalau itu penjajahan adalah penjajahan secara fisik, maka kita telah merdeka. Dan Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Dan kita tetap layak bersyukur kepada Allah karena secara fisik orang tua kita dulu yang dijajah oleh tidak hanya Belanda tapi juga Portugis, Inggris, kemudian Belanda, kemudian datang sudahnya adalah Jepang. Itu adalah penjajahan yang tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang kecil. Maka ketika bangsa ini terbebas secara fisik, itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Walaupun kemudian kita harus melihat lagi apakah secara kesejahteraan dalam hal berpikir, dalam hal mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan, negara ini sudah merdeka. Tapi tentu saja ini adalah bagian dari kerja santri yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan pondok pesantren dan jajaran-jajaran yang ada. Karena kita ini menerus. Kalau berbicara tentang peran santri di dalam kemerdekaan, kita bisa bagi menjadi 4 tahapan. Ada tahapan pra-kemerdekaan, perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini. Dan peran santri di sini sangat besar. Kemudian yang kedua adalah peran di dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Ketika kemerdekaan ini sudah diraih, dia harus diproklamasikan. Dan di sini juga peran santri sangat besar. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan mempertahankan kemerdekaan. Dalam tahap ini juga santri itu perannya sangat besar. Dan kita sekarang santri yang hidup di era modern, di era globalisasi, punya kewajiban untuk mengisi, memperjuangkan kemerdekaan ini dengan cara mengisi kemerdekaan itu. Kita harus ambil bagian sebagaimana pendahulu-pendahulu santri kita mengambil bagian sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kemampuannya. Maka kita bersyukur dan terima kasih kepada pemerintahan Pak Joko Widodo yang sudah mengakomodir keinginan para santri untuk hari santri itu
diperingati setiap 22 Oktober. Ini adalah momentum untuk kita terus mengingatkan kepada para santri bahwa santri ini punya andil besar di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di dalam memperjuangkan proklamasi, di dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan santri sekarang kewajibannya adalah berjuang mengisi kemerdekaan itu. Ya, jadi para pemirsa, tadi Pak Tuan Guru mengatakan salah satu yang dikatakan oleh beliau, kenapa Hari Santri ini diperingati di Indonesia, itu karena untuk menghargai perjuangan para santri yang telah berkontribusi besar terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena telah menetapkan Hari Santri sebagai Hari Nasional Indonesia juga. Jadi Pak Tuan Guru, kalau kita berbicara mengenai kontribusi santri terhadap kemerdekaan negara Indonesia, saya jadi teringat Pak Tuan Guru. Jadi dulu di zaman ketika Belanda menjajah negeri kita, ada satu kitab yang sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda. Sehingga karena ketakutan itu, orang-orang Belanda itu melarang orang-orang Indonesia, terutama para kiai, itu supaya mereka jangan mengajarkan kitab tersebut kepada para santri. Karena orang-orang Belanda mengetahui bahwa setelah para kiai mengajarkan kitab tersebut, itu dapat membuat semangat para santri untuk meraih kemerdekaan Indonesia menjadi menggebu-gebu. Sehingga karena hal tersebut, orang-orang Belanda menjadi ketakutan, yang pada akhirnya orang-orang Belanda melarang para kiai untuk mengajarkan kitab tersebut kepada para santri. Jadi Pak Tuan Guru, ada satu bab di dalam kitab tersebut yang berjudul Al-Wataniyah, yaitu nasionalisme. Jadi ada satu ungkapan yang dinyatakan dalam bab itu bahwa Syekh Mustafa Al-Gulayain pernah berkata, hubbul waton, mencintai negara, mencintai tanah air, mencintai bangsa, minal iman, itu adalah sebagian daripada iman. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tuan Guru, apakah betul bahwa mencintai negara, mencintai bangsa, mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman? Dan kira-kira di mana kita bisa mengimplementasikan cinta tersebut supaya dia bisa dinamakan sebagai bagian daripada iman, Pak Tuan Guru? Baik, kita sangat beruntung bisa mendapati generasi para mujaddid. Artinya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Allah akan membangkitkan di umat ini di setiap penghujung 100 tahun ada mujaddid, ada orang yang menjadi pembaharu yang akan memperbarui bukan pokok-pokok ajaran agamanya, tapi semangat dari ajaran agama itu. Ketika suatu negara yang mayoritas penduduknya ditinggali oleh kaum muslimin, mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, dan di negara itu terjadi penjajahan, terjadi penindasan, maka kaum ini, umat Muhammad ini membutuhkan seorang mujaddid yang menggerakkan umat secara umum, secara khusus umat Islam, dan menggerakkan bangsa Indonesia secara umum. Dan itu ada pada Syekh Mustafa Al-Gulayain. Memang beliau tidak ikut berjuang secara fisik dengan kita bangsa Indonesia pada saat penjajahan itu. Tapi pemikiran beliau sebagai seorang ulama, pemikiran beliau sebagai seorang sastrawan, pemikiran beliau sebagai seorang wartawan, pemikiran beliau sebagai seorang politikus, itu sudah menyemangati. Bisa kita bilang tidak semua santri mengkaji, dan memang saat ini pun tidak banyak pesantren yang mengkaji kitab itu. Kitab Kitab Izatun Nasyin, tidak banyak pesantren yang mengkajinya. Tapi kenapa kemudian apa yang ada di dalam kitab itu membakar semangat bangsa Indonesia, terutama di sini adalah para santri? Karena para kiai mengkaji hal itu. Dan para kiai inilah yang menyampaikan, walaupun tidak secara keseluruhan. Terkhusus di sini adalah
tema tentang al-wataniyah, tema tentang tanah air. Maka kalau di dalam kitab Hizatun Nasyi ini ada ungkapan hubbul watan minal iman, itu adalah sesuatu yang sangat besar pengaruhnya di dalam membakar semangat juang kaum muslimin, terutama para santri. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Memang secara eksplisit tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ada sebagian orang yang mengatakan ini sebagai hadis. Sebenarnya bukan hadis, tapi semangatnya diambil dari hadis. Apa hadis yang menyemangati ungkapan ini? Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyatakan ketika beliau diusir oleh kaum musyrikin dari Mekah, ada ungkapan beliau yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya. Beliau mengatakan, Allahumma akhrajuni min ahabbil biladi ilayya fa'adkhilni ila ahabbil biladi ilayya. Ya Allah, mereka usir saya, mereka keluarkan saya dari negeri yang paling saya cintai, maka masukkan saya ke negeri yang paling engkau cintai. Negeri yang paling Allah cintai adalah Madinah. Negeri yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Mekah. Dari situ kaum musyrikin mengusir Nabi Muhammad, dan ke Madinah Allah memasukkan Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian timbul perdebatan di antara para ulama tentang mana yang lebih baik antara Mekah dengan Madinah. Kalau dikatakan Mekah, Madinah itu dicintai oleh Allah. Ini yang menyemangati. Ini yang menjadi ruh dari ungkapan hubbul watan minal iman. Belum lagi ketika kita melihat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal dunia, siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka kematiannya sebagai syahid. Harta yang hanya bermanfaat untuk kita pribadi, itu kalau kita sampai terbunuh dalam rangka membelanya, kematian kita dicatat sebagai syahid. Bagaimana lagi dengan tanah air? Sesuatu yang tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Maka saya sering mengatakan, kalau ada orang-orang yang berpendapat atau sementara orang yang berpendapat bahwa rakyat Gaza itu seharusnya keluar dari Gaza dan membiarkan orang-orang Israel, tentara Zionis itu menguasai Palestina secara keseluruhan, maka itu pernyataan para pecundang. Kenapa? Karena dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man mata dumana malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Beda halnya dengan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau yang dilakukan oleh Rasul itu, orang-orang musyrikin mengusir Rasul bukan karena ingin menguasai Mekah, bukan karena ingin menguasai harta Rasulullah, menguasai harta para sahabat, tidak. Tapi yang ingin mereka lakukan adalah bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Dan ini bisa dibawa, keyakinan itu bisa dibawa. Berbeda halnya dengan yang dialami. Nah ini kita kembali lagi, kalau kita membenarkan misalnya pernyataan, kenapa sih rakyat Gaza itu tidak keluar saja? Padahal banyak negara-negara yang mempersiapkan lahan untuk mereka tinggali sebagai ganti dari wilayah yang mereka tinggalkan di Gaza itu. Bahkan 4 kali lipat dari apa yang mereka miliki di Gaza itu sudah disiapkan. Tapi kenapa mereka bertahan? Kenapa mereka harus memilih mati daripada keluar mempertahankan nyawa dan kehidupan mereka? Kalau ini jadi pertanyaan, itu juga yang seharusnya jadi pertanyaan. Kenapa nenek moyang kita dulu? Kenapa para kiai? Kenapa para santri
harus mempertahankan negara ini, harus mempertahankan Nusantara. Kenapa mereka tidak keluar dari Indonesia? Supaya mereka selamat, supaya tidak ada korban, supaya tidak terjadi penjajahan Indonesia ini selama 350 tahun. Kenapa ketika Belanda itu datang dan menunjukkan keinginannya untuk menjajah, kenapa rakyat Indonesia harus melawan? Kenapa mereka tidak keluar saja? Karena semangat ini, karena semangat cinta kepada tanah air itu. Dari mana kemudian kita kaitkan cinta kepada tanah air itu merupakan bagian dari iman? Karena ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Keimanan kita menuntut kita untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan kepada kita di dalam ungkapan tadi, akhrajuni min ahabbil biladi ilayya fa'adkhilni ila ahabbil biladi ilayya. Kemudian hadis beliau yang tadi, man mata duna malihi fahuwa syahid. Memang kita tidak diperintahkan untuk mencintai harta. Jangan sampai harta itu kita cintai dan menguasai hati kita. Tapi ketika ada orang yang ingin merampasnya, ketika ada orang yang ingin merampoknya, kewajiban kita untuk membelanya. Kalaupun kemudian nyawa kita harus melayang dalam rangka membela itu, fahuwa syahid. Maka itu adalah kematian seorang syahid. Seorang yang membela hartanya, seorang yang memilih mati untuk mempertahankan hartanya. Kan bisa saja, udah ambil saja harta saya. Nah, bisa itu dia lakukan. Bisa itu dilakukan oleh bangsa Indonesia ini. Tapi itu bukanlah cara yang mulia untuk hidup. Cara mulia untuk hidup itu adalah mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Nah, dan dari sinilah kemudian hubbul watan, ungkapan hubbul watan minal iman itu adalah sesuatu yang diinspirasi, sesuatu yang disemangati oleh sabda Rasulullah SAW. Jadi para pemirsa, tadi Tuan Guru Mutamam Khalid itu beliau telah menyinggung tentang seorang mujaddid, yaitu seorang pembaharu. Dan memang kalau kita lihat arti secara harfiahnya, itu kita bisa mengatakan juga bahwa di Indonesia ini juga ada seorang mujaddid. Terlebih adalah seorang mujaddid dalam segi pendidikan. Nah, jadi Pak Tuan Guru, ada salah satu tokoh nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara, yang dimana kita kenal beliau itu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara itu beliau memiliki 3 semboyan yang kita kenal saat ini dengan semboyan guru, keguruan. Yang pertama itu ada Ingarsa Sungtulada, kemudian Ing Madya Mangunkarsa, yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Nah, tapi kalau kita lihat Pak Tuan Guru, kalau kita berbicara fakta pada hari ini, itu pendidikan yang ada di negeri kita itu sangat memprihatinkan sekali. Bahkan saya pribadi pernah membaca satu data yang dikeluarkan oleh lembaga dunia yang bernama PISA. Jadi dikatakan di sana bahwa dari ratusan negara, Indonesia itu menduduki posisi yang ke-130 di dalam segi pendidikan. Sehingga ini kita bisa mengetahui bahwa tingkat kualitas daripada pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan sekali. Dan bagi saya, kalau menurut hemat saya, salah satu yang menyebabkan hal ini, kenapa dia bisa terjadi, itu karena kualitas guru, Pak Tuan Guru. Jadi sekiranya sangat banyak sekali guru-guru yang ada di Indonesia ini, itu tidak mengerti tentang keguruan. Salah satu misalkan mereka tidak mengerti tentang apa yang dinamakan dengan pedagogik. Mereka tidak mengerti tentang ilmu parenting dan sebagainya. Sehingga hal-hal itu dapat membuat anak-anak muda yang ada di Indonesia menjadi terdegradasi. Terdegradasi dari intelektual, terdegradasi dari moral. Karena semua itu mengacu kepada satu, yaitu tingkat kualitas pendidikan. Kira-kira menurut Pak Tuan Guru, bagaimana caranya supaya mutu pendidikan di Indonesia dan mutu guru di Indonesia itu menjadi meningkat?
Baik, memang berbicara tentang ketertinggalan Indonesia di dalam hal pendidikan, banyak faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah kapasitas guru, kemampuan guru di dalam menyampaikan tidak hanya ilmu secara kognitif, tapi juga bagaimana pengaplikasian dari ilmu itu. Dan ini sebenarnya kewajiban pemerintah untuk tidak hanya, ini memang banyak faktor guru itu kenapa tidak memiliki kapasitas untuk mengajar. Pertama, bisa jadi karena pelatihan yang mereka terima. Pelatihan, pembinaan. Karena sebagai seorang guru, dan ini yang harus dijadikan sebagai semboyan oleh setiap kita, bahwa belajar itu tidak hanya terbatas di kelas, di dalam kelas, di kampus. Di dalam Islam, long life education, pendidikan sepanjang hayat, itu adalah semboyan yang harus dipatrikan di dalam pikiran kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berpikir, saya sudah tamat SD, saya sudah selesai kewajiban menuntut ilmu. Saya sudah tamat SMP, saya sudah tamat MTS, saya sudah selesai SMA, MA, kewajiban saya menuntut ilmu sudah selesai. Saya sudah selesai dari perguruan tinggi, sehingga sekarang saya tinggal mengajar. Tidak ada lagi kewajiban untuk menuntut ilmu, karena kewajiban saya sekarang adalah mengajar. Kita sering diingatkan di dunia pesantren bahwa siapa saja yang mengatakan saya alim, maka sungguhnya ia adalah orang bodoh. Man qala inni alim faqad jahil. Siapa saja yang mengatakan saya ini orang alim yang hanya punya kewajiban untuk mengajar, tidak lagi berkewajiban untuk belajar, maka dia orang bodoh. Di dunia pesantren itu ditiadakan pengakuan saya ini orang alim. Maka itu pula yang seharusnya menjadi semangat para guru. Dan tentu saja ini bisa menjadi prinsip setiap guru yang ada di Indonesia, sehingga kualitas mereka semakin meningkat, kualitas mereka semakin baik, sehingga pendidikan yang mereka sampaikan, pendidikan yang mereka berikan kepada anak didiknya adalah pendidikan yang disampaikan oleh orang yang terdidik secara baik. Peran pemerintah di dalam memperbanyak secara intensif melakukan pelatihan terhadap guru ini. Bagaimana mereka menyampaikan pelajaran secara kognitif, bagaimana cara mereka menyampaikan pelajaran secara aplikatif. Itu adalah sesuatu yang bisa didapati. Mungkin tidak bisa didapati di bangku kuliah, tapi didapati di pelatihan-pelatihan. Jadi Pak Tuan Guru, kalau kita melihat para pemuda-pemuda hari ini, kita itu melihat bahwa pemuda-pemuda hari ini sangat banyak sekali seperti mengalami penurunan, Pak Tuan Guru. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan orang-orang dulu, seperti misalkan Imam Syafi'i, beliau itu sudah bisa berfatwa pada umur 18 tahun. Kemudian Al-Fatih sudah bisa menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Kemudian Rasulullah sudah terlibat dalam perjanjian perdamaian peperangan itu pada umur 25 tahun. Nah, kalau kita lihat pemuda-pemuda pada hari ini, itu sekiranya tidak ada yang bisa melakukan seperti demikian. Yang menurut hemat saya, kenapa para pemuda-pemuda hari ini itu tidak bisa melakukan seperti demikian? Itu karena mereka seperti kekurangan, termasuk saya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena para pemerintah itu tidak bisa melihat kemajuan daripada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sekarang ini kita ketahui bahwa banyak sekali universitas-universitas yang dijadikan seperti ladang bisnis, Pak Tuan Guru. Seperti misalkan di zaman sekarang ini banyak sekali universitas yang mulai menaikkan UKT mahasiswa. Sehingga banyak sekali para mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Karena hal tersebut para mahasiswa banyak yang berhenti untuk melanjutkan kuliah. Dan bahkan ada juga yang sampai meminjam uang
untuk melanjutkan kuliahnya. Nah, ini sungguh sangat naas sekali Pak Tuan Guru. Jadi kalau saya bertanya kepada Pak Tuan Guru, jadi menurut Pak Tuan Guru, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para pemerintah supaya mutu pendidikan yang ada di Indonesia menjadi meningkat? Memang segala hal yang terkait dengan publik, kebijakan publik itu adalah wewenang dari pemerintah, pemangku kekuasaan, pemangku kebijakan. Secara kesehatan, Indonesia tertinggal. Dalam hal pendidikan, Indonesia tertinggal, bahkan di negara-negara ASEAN, kita ada di bawah Singapura, kita ada di bawah Malaysia, kita ada di bawah Thailand. Dan data terbaru kaitannya dengan IQ rakyat Indonesia itu di tataran ASEAN saja itu hanya lebih unggul dari Timor Leste. Kita lebih rendah dari Myanmar yang terjadi kerusuhan, lebih rendah dari Vietnam, apalagi Vietnam, lebih rendah dari Thailand, lebih rendah dari Brunei. Kita hanya lebih unggul dari Timor Leste yang baru merdeka, yang merdeka dengan dilepaskan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Jadi itu adalah tanggung jawab. Akses kepada pendidikan harusnya dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Kemudahan untuk mengakses pendidikan, sebagaimana halnya kemudahan untuk mengakses kesehatan, ini juga berpengaruh kepada IQ. Jadi tidak hanya pendidikan yang diberikan di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku kuliah, tapi kesehatan sejak dini. Makanya stunting itu sangat berpengaruh kepada IQ. Dan itu dialami sejak dini. Kalau ini tidak ditangani oleh pemerintah sejak dini, menanggulangi dan mengurangi atau kalau perlu menghilangkan sama sekali stunting itu, maka kita jamin IQ orang Indonesia, IQ rakyat yang kita cintai ini akan melampaui tidak hanya Thailand tapi juga Singapura. Maka perhatian pemerintah memberikan kemudahan dan membuka selebar-lebarnya akses pendidikan terhadap generasi milenial termasuk generasi Z saat ini. Kan kita mencanangkan Indonesia emas, karena nanti Indonesia di tahun 2045 saat Indonesia memperingati ulang tahun emasnya, kita mendapatkan bonus demografi. Maka kalau kualitas pendidikan kita untuk meningkatkan mutu SDM yang diharapkan bisa membangun dan memajukan Indonesia pada saat ulang tahun emasnya nanti tidak diperhatikan sejak sekarang, maka orang banyak yang mengatakan Indonesia pada tahun 2045 itu bukanlah memperingati ulang tahun emas, tapi akan memperlihatkan cemas, Karena kecemasan. bobroknya para pemuda pada saat ini, Pak Tuan Guru ya. Ya, tapi kita jangan melihat bobroknya perilaku dan juga kurangnya IQ yang mereka miliki, yang dimiliki oleh bangsa ini. Kalau kita berbicara tentang bangsa ini adalah termasuk kita, termasuk kita. Kita lihat faktornya. Memang banyak faktor yang menyebabkan hal itu, baik dari dalam sendiri ataupun dari luar. Banyak memang faktor-faktor yang menjadikan kemampuan intelektual rakyat Indonesia itu sangat rendah. Seperti tadi kaitannya dengan kemajuan teknologi saat ini yang tidak bisa dimanfaatkan oleh anak muda Indonesia. Kalau kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh manusia saat ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemuda Indonesia, mereka tidak hanya menjadi konsumen, tidak hanya menjadi pemakai alat atau hasil-hasil dari penemuan-penemuan yang canggih dalam hal bidang teknologi itu, tapi akan banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa memproduksi, yang bisa membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh
bangsa Indonesia tapi juga oleh masyarakat di luar Indonesia. Itu hal yang menjadi faktor eksternal. Faktor internalnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah ini berpihak kepada rakyat. Kalau tadi disebutkan IKT sangat tinggi dan seakan-akan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia termasuk perguruan tinggi negerinya berlomba-lomba untuk menaikkan IKT. Bahkan ada yang menyediakan pinjaman online untuk mahasiswa yang tidak bisa membayar IKT. Dan ini sangat miris, menjadikan lembaga pendidikan yang seharusnya melahirkan pemuda-pemuda yang memiliki intelektualitas yang tinggi, tapi pada saat mereka lulus, mereka berpikir bagaimana saya akan mengembalikan pinjaman saya. Mereka tidak berpikir apa yang akan saya lakukan untuk kemajuan negeri ini. Tapi yang pertama kali terlintas di dalam pikiran mereka adalah bagaimana saya bisa membayar hutang saya ke perguruan tinggi, ke kampus saya, ke tempat saya menimba ilmu. Mereka lupa kewajibannya untuk mengamalkan ilmunya itu. Mereka lupa kewajibannya untuk memajukan pendidikan di negara ini. Karena itu tadi, karena terbelit dengan hutang itu. Mereka harus berpikir bagaimana caranya menyelesaikan hutang. Dan ini ada berita yang sangat miris. Ini nggak jauh dari kita. Nggak jauh dari kita. Di Telagawaru itu. Di Telagawaru kan pekan kemarin itu ada remaja yang bunuh diri dengan menggantung diri. Karena malu punya hutang pinjaman online sebanyak 25 juta. Dan dia terus ketakutan bahwa dia akan didatangi oleh debt collector, sehingga dia terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ini hanya satu kasus yang diberitakan. Kasus-kasus yang lain sangat banyak dan menimpa generasi-generasi muda yang diharapkan nanti akan memajukan negara ini pada saat Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-100 di tahun 2045 itu. Ya, padahal kalau kita lihat Pak Tuan Guru ya, kalau kita ingin menuju Indonesia emas pada tahun 2045, itu salah satu komponen yang paling penting untuk kita majukan itu adalah dari sektor pendidikan. Yang karenanya hal itu kita bisa menjadikan sektor pendidikan itu sebagai kemajuan pertama menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi sekarang menurut Pak Tuan Guru, bagaimana peran santri dalam mengisi proklamasi Indonesia yang ke-79 ini untuk menuju Indonesia emas tahun 2045? Sebelum lebih lanjut berbicara tentang apa peran santri di dalam mengisi kemerdekaan menuju ulang tahun emas Indonesia yang ke-100, ulang tahun emas Indonesia pada tahun 2045, saya ingin menekankan kembali kepada peran pemerintah di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Memang bukan satu-satunya faktor kemunduran pendidikan di Indonesia kekurang pahaman para guru di dalam menyampaikan pelajaran secara kognitif dan juga kekurang mampuan para guru di dalam memberikan pendidikan secara aplikatif. Itu sangat ditentukan juga oleh perhatian pemerintah. Memang anggaran pendidikan di Indonesia ini sudah mencapai 20% dari APBN. Memang hal itu sudah diwujudkan oleh beberapa pemerintah yang memimpin di negara ini, terutama sejak era reformasi, pergantian presiden di Indonesia dari Pak Habibie, kemudian Almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Jokowi, itu sudah merealisasikan
apa yang menjadi amanah Undang-Undang Dasar untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada dunia pendidikan. Tapi ini belum teraplikasi secara menyeluruh di semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Karena 20% itu tidak hanya di Kementerian Pendidikan, tapi juga dibagi ke Kementerian Kesehatan yang di sana ada pendidikannya, dibagi ke Kementerian Agama yang di situ juga ada lembaga pendidikannya, dibagi juga ke Kementerian Dalam Negeri yang di sana juga ada lembaga pendidikannya. Nah, kita ingin pendidikan ini selain anggaran terpenuhi sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, pelatihan itu tadi yang disampaikan di awal itu semakin intensif dilakukan oleh pemerintah, diadakan oleh pemerintah. Kemudian akses di dalam pendidikan. Memang di dalam Islam itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali kan, di antara syarat orang bisa meraih ilmu itu adalah bulghah, biaya. Tapi di dalam pemerintahan Islam, dengan pemerintah yang begitu peduli dan konsen terhadap pendidikan, anggaran itu sangat besar dialokasikan untuk pendidikan. Sehingga di banyak lembaga pendidikan di dalam sejarah pemerintahan Islam, banyak lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa, sehingga para siswa itu tidak lagi berpikir bagaimana mereka akan membayar kuliahnya, bagaimana mereka berpikir, tidak lagi mereka berpikir bagaimana mereka membayar sekolahnya. Dan memang seharusnya para siswa, para mahasiswa, para santri itu jangan dibebankan untuk memikirkan bayaran. Pertama, ini adalah kewajiban pemerintah. Dan yang kedua, itu adalah kewajiban orang tua wali. Orang tua sebagai wali dari santri, sebagai wali dari siswa, sebagai wali dari mahasiswa. Sehingga fokus mereka adalah belajar. Santri kita di pondok pesantren, fokus mereka adalah mengkaji kitab-kitab yang diajarkan di pesantren itu. Siswa kita di sekolah-sekolah, baik di tingkat dasar ataupun tingkat menengah, pertama ataupun atas, itu fokus mereka adalah belajar di kelas-kelas di sekolah-sekolah mereka. Para mahasiswa, fokus mereka adalah belajar apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang dicontohkan oleh dosen, belajar secara aplikatif. Mereka tidak sibuk memikirkan biaya. Sementara ini, yang jadi perhatian para mahasiswa adalah bagaimana IKT itu bisa terlunasi tepat pada waktunya. Mereka disibukkan dengan itu sehingga fokus mereka untuk belajar terbengkalai. Tersita fokus mereka untuk belajar. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak muda, terutama para santri kita di pesantren-pesantren untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dan perayaan, terutama kita akan merayakan peringatan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Untuk nanti kita menuju Indonesia emas. Tentu saja peran pemuda sangat penting. Dan saat ini kita bisa mengatakan kecil harapan ketika nanti Indonesia merayakan ulang tahun emasnya. Generasi-generasi muda saat ini bisa diandalkan untuk memajukan bangsa ini. Kecil harapan, bukan optimis, bukan pesimis. Kecil harapannya. Karena kita melihat kondisi pemuda saat ini. Mereka lebih senang hura-hura. Lebih senang dengan hiburan-hiburan. Mereka lebih senang, lebih termotivasi untuk mencari kekayaan dengan cara yang instan, melalui judi online, menjadi seorang pengedar narkoba.
Karena dengan cara seperti itu mereka bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah, tapi dengan resiko yang sangat besar. Kita bisa melihat data yang sangat menyedihkan. Bagaimana judi online ini menguasai negara ini. Dan ini merupakan sesuatu yang darurat harus ditangani oleh pemerintah. Karena korbannya, kita tidak mengatakan korban. Pelaku judi online itu bukan hanya mereka yang di usia dewasa. Bahkan ada data yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Beliau menyampaikan bahwa dari data pelaku judi online itu tidak kurang dari 80.000 itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Anak-anak di bawah usia 10 tahun itu sudah jadi pelaku judi online. Kalau anak-anak di bawah usia 10 tahun saja itu tidak kurang dari 80.000. Bagaimana kalau kita berpikir dengan mereka yang usianya 10, 15 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 35 tahun. Itu jumlahnya lebih besar lagi. Maka ada data yang mengatakan bahwa pelaku judi online di Indonesia itu lebih dari 2 juta. 2 juta, ini jumlah yang tidak sedikit. Kalau kita bandingkan dengan jumlah anak muda di Indonesia. Ada data terbaru yang menjelaskan tentang angka pengangguran yang dialami dan menimpa generasi milenial dan juga termasuk generasi Z. Nganggur di sini bukan saja tidak kerja, tapi tidak sekolah. Itu tidak kurang dari 10 juta. Tidak kurang dari 10 juta generasi milenial dan generasi Z yang mengalami pengangguran. Artinya tidak memiliki kegiatan untuk mengaplikasikan diri, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pengangguran dalam makna mereka tidak sekolah lagi, mereka tidak kuliah lagi, putus sekolah, putus kuliah. Kalau kita berbicara lagi tentang data bagaimana angka peserta didik di Indonesia ini, itu dari dasar memang yang paling banyak di tingkat SD, kemudian tingkat SMP, tingkat SMA, kemudian mengerucut di perguruan tinggi. Kan kalau pendidikan itu, akses kepada pendidikan itu dibuka seluas-luasnya dan diberikan kemudahan untuk setiap rakyat mengakses pendidikan itu, kan seharusnya semakin tinggi ya tidak semakin mengerucut itu jumlah dari peserta didik termasuk di perguruan tinggi. Kita berharap bahwa mereka yang di perguruan tinggi itu tidak jauh beda dengan mereka yang lulus dari SMA. Artinya ada keberlanjutan pendidikan itu. Begitu mereka selesai dari SMA, begitu mereka selesai dari madrasah aliyah, mereka bisa dengan mudah mengakses pendidikan di perguruan tinggi. Ketika mereka selesai di S1, mereka bisa dengan mudah juga mengakses pendidikan di S2, di pasca sarjananya, S2 ataupun S3. Ini lagi-lagi kita kembali kepada keberpihakan pemerintah di dalam mendukung pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu dengan hasil pendidikan yang juga berkualitas. Kalau kita merujuk kepada negara-negara yang secara kualitas pendidikan mereka sangat maju, kita akan malu membandingkan bagaimana perhatian pemerintah kita kalau dibandingkan dengan perhatian pemerintah di negara-negara itu. Kenapa kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah dan di negara-negara lain sangat maju? Di antara penyebab yang terpenting adalah bagaimana akses pendidikan itu sangat mudah didapati oleh negara-negara atau oleh penduduk-penduduk di negara-negara yang secara kualitas pendidikan sangat maju.
Mereka memberikan akses pendidikan yang sangat mudah dan dibuka selebar-lebarnya untuk siapapun, bukan untuk mereka yang berpunya saja, tapi juga diutamakan untuk mereka yang tidak punya. Mereka diprioritaskan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah. Dan kalau kita mengenal kalau kita kembali kepada kaidah fikih ada yang mengatakan idza dhaqa ittasa'a. Kalau suatu masalah itu mengalami penyempitan, maka hukum itu mengalami peluasan. Kalau kita kaitkan ini dengan kondisi pendidikan di negara-negara maju, mereka memprioritaskan akses pendidikan yang lebih mudah itu kepada mereka yang secara ekonomi sempit, secara ekonomi sulit. Karena mereka sulit, maka pemerintah harus memberikan keleluasaan dengan menyediakan banyak beasiswa. Ini yang belum terjadi di sini. Semua mahasiswa, semua siswa dikenakan biaya yang sama rata, tanpa membedakan status ekonominya, kemampuan ekonominya. Nah, maka ini adalah pesan yang mudah-mudahan bisa sampai kepada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Kemudian peran pemuda, terutama para santri di dalam mengisi kemerdekaan. Kalau para orang tua kita dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan waktu. Saat ini kita tidak dituntut untuk mengorbankan nyawa. Kita tidak dituntut untuk mengalirkan darah. Tuntutan kepada kita sebagai generasi penerus yang punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini adalah bagaimana menguatkan kemampuan intelektual melalui dunia pendidikan. Di dalam Islam banyak hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Dan itu sangat luar biasa motivasi Rasulullah SAW di dalam memotivasi umatnya menuntut ilmu. Bagaimana beliau menyatakan bahwa para malaikat itu akan menghamparkan sayapnya untuk dilangkahi oleh mereka yang menuntut ilmu. Pada saat menuntut ilmu saja Allah sudah mengistimewakan manusia itu dengan menugaskan para malaikat untuk dilangkahi sayap-sayapnya itu, atau bisa diartikan membentangkan sayapnya itu untuk melindungi para penuntut ilmu itu sepanjang jalannya. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu termasuk dia berjalan di jalan Allah sampai dia pulang dari menuntut ilmunya. Banyak lagi hadis-hadis yang menjadi motivasi dari Rasulullah SAW untuk generasi muda ini mengambil peran di dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Belum lagi Rasulullah SAW kalau tadi memotivasi para penuntut ilmu, beliau juga memotivasi orang-orang yang menyampaikan ilmu. Ini kaitannya dengan guru, keikhlasan guru. Kalau kita sering mendengar berita bahwa ada guru-guru yang mendapatkan honor dari mengajarnya itu 150.000, 200.000. Itu banyak. Sehingga tidak heran kalau kemudian ada data dari PPATK yang menyebutkan bahwa pelaku pinjol, ini bukan judi online, pinjol, di antara orang-orang yang terlilit pinjaman online yang ilegal, itu 42%-nya adalah mereka yang berstatus sebagai guru. 42%
dari orang-orang yang terlibat pinjaman online ilegal itu adalah mereka yang berstatus sebagai guru. Ini artinya apa? Keberpihakan pemerintah terhadap guru juga masih kecil. Sehingga mereka harus melakukan pinjaman online yang ilegal. Itu artinya kesejahteraan. Kesejahteraan guru itu belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah. Kan kemerdekaan kita saat ini adalah bagaimana menghadirkan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah para guru. Kalau kita ingin mutu pendidikan kita meningkat, maka selain kita memperhatikan keterbukaan akses untuk para siswa, untuk para mahasiswa untuk bisa mengakses pendidikan, maka perhatian terhadap kesejahteraan guru itu jangan diabaikan juga. Kita miris mendengar data seperti itu. 42% dari mereka yang terlilit pinjaman online itu adalah mereka yang berstatus sebagai guru. Maka memang kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa mereka yang mengajar kemudian mendapat honor itu sebagai orang yang tidak ikhlas. Tidak. Karena memang keikhlasan itu butuh dukungan juga. Butuh dukungan. Artinya ketika kita ingin para guru ini mengajar dengan ikhlas, bukan berarti pemerintah itu tidak punya kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Justru peran pemerintah di dalam mensejahterakan guru itu akan menunjang keikhlasan. Mereka tidak lagi berpikir apa yang akan saya dapatkan, berapa yang akan saya dapatkan kalau mengajar di SD ini, kalau mengajar di MI ini, di SMP, di MTS, di MA, di SMA. Berapa honor yang akan saya dapatkan per bulan. Ini yang nanti akan mempengaruhi keikhlasan dan juga kinerja guru itu di dalam melaksanakan tugasnya. Tapi kita ingin membesarkan hati para guru dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa para guru itu, ini kalau kita berbicara secara ukhrawi, di dalam dunia pesantren itu memang harus digalakkan itu, berpikir secara ukhrawi itu. Karena banyak juga di dunia pesantren yang ustadz-ustadz yang honornya setiap bulan, para mudabir yang honornya setiap bulan itu jauh kalau dibandingkan dengan UMR para buruh di pabrik-pabrik. Jadi kita harus mulai berpikir secara ukhrawi bahwa status bagi guru itu adalah status yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dan bahkan sampai memerintahkan para malaikat untuk tunduk sujud menghormati Nabi Adam? Bukan karena ibadah Nabi Adam. Karena Nabi Adam baru tercipta. Sementara para malaikat sudah ribuan tahun tercipta dan beribadah kepada Allah. Tapi kenapa Allah memuliakan Nabi Adam? Sampai-sampai Nabi Adam dihormati dengan cara para malaikat sujud. Karena ilmunya. Karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam tidak dimiliki oleh para malaikat. Jadi orang yang berilmu itu mulia di hadapan Allah. Bahkan orang yang mengajarkan sesuatu kepada satu orang saja itu akan didoakan oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Akan dimintakan ampun kepada Allah oleh ikan-ikan yang ada di laut, oleh semut-semut yang ada di lubangnya, oleh burung-burung yang berterbangan, dan oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ini kalau kita berpikir secara ukhrawi, maka tidak ada ruginya seorang guru menyampaikan ilmu. Di sinilah peran para pemuda, baik dia sebagai santri, dia sebagai siswa, dia sebagai mahasiswa, dia sebagai guru. Kan banyak guru-guru kita yang muda.
mengambil peran untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, disinilah peran itu harus diambil. Maka yang menjadi pemikiran juga adalah bagaimana semangat dari anak muda ini untuk menuntut ilmu. Semangat untuk menuntut ilmu ini yang berkurang kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama dahulu. Mengapa mereka pada saat usia muda sudah bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat sekitar. Bahkan Imam Abu Hanifah pada saat beliau usia 7 tahun sudah bisa menyelamatkan akidah kaum muslimin. Ketika banyak ulama yang kalah berdebat dengan orang ateis. Para ulama banyak yang dikalahkan di dalam perdebatan oleh seorang ateis, maka Abu Hanifah muncul sebagai penyelamat akidah itu dalam usia beliau sangat muda. Ini cara mengambil peran di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi Pak Tuan Guru, kita menginginkan supaya kita mengobrol lebih lama lagi. Tapi karena memang waktu tidak mencukupkan, jadi setidaknya dari Tuan Guru, ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan sebelum kita menutup acara kita ini? Baik, pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat merayakan hari ulang tahun atau kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ya. Semoga apapun usaha positif yang kita lakukan saat ini itu akan menyampaikan kita dalam rangka kita memperingati dan merayakan ulang tahun emas Indonesia pada tahun 2045. Tentu cinta terhadap tanah air adalah sesuatu yang niscaya dan kita buktikan itu dengan mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri sendiri dan juga terutama bermanfaat untuk orang banyak. Itu adalah bukti kecintaan. Cinta itu butuh bukti. Cinta itu perlu bukti. Dan pengarang kitab yang tadi kita bicarakan di awal, tulisan beliau, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, beliau mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik kaitannya dengan kecintaan terhadap tanah air. Karena salah satu bahasan yang beliau bahas dengan sangat baik di dalam kitab Izatun Nasyin itu adalah tentang al-wataniyah. Beliau mengatakan al-watani kullal watani man mata liyahyal watan wa yamrat litahyal ummah. Seorang bangsa yang sejati itu adalah dia yang rela mati agar tanah airnya bisa hidup. Adalah dia yang rela sakit agar umatnya bisa sehat. Ini bukti kecintaan. Maka tunjukkan bahwa kita rela mati walaupun dalam makna yang majazi. Kita rela mati di dalam mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat, terutama di sini adalah menuntut ilmu, mempersiapkan diri kita untuk menuju Indonesia emas yang akan datang. Kemudian mudah-mudahan ini sampai kepada para pemangku kebijakan, para pengambil keputusan, baik yang ada di legislatif ataupun yang ada di eksekutif. Akhir-akhir ini yang menjadi suatu pemberitaan yang viral, bagaimana disahkannya undang-undang yang memperkenankan lembaga pendidikan, sekolah ataupun perguruan tinggi untuk menyediakan alat kontrasepsi untuk anak sekolah dan remaja. Tentu kami sebagai pengurus di pondok pesantren menolak dengan tegas disahkannya RUU ini menjadi undang-undang. Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk anak-anak didik, anak-anak remaja yang diharapkan peran mereka dan keaktifan mereka di dalam mengisi kemerdekaan
kalau mereka disediakan alat kontrasepsi agar mereka aman di dalam melakukan hubungan bebas, kan ini sesuatu yang justru menimbulkan masalah. Maka kami sangat berharap dikaji lagi sesuatu yang sudah ditandatangani, dan itu artinya pengesahan untuk sesuatu yang diharamkan di dalam agama manapun, melakukan perzinahan. Bahkan di tingkat anak-anak masih remaja, di tingkat anak-anak yang masih sekolah, ini justru akan merusak dan akan mencederai arti dari kemerdekaan. Ketika kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79, hal ini disahkan. Maka kami berharap dan kami ingin menyuarakan suara dari ibu-ibu yang mungkin tidak bisa terdengar oleh bapak-bapak, para pemangku kebijakan, para pengambil keputusan. Dikaji lagi, dikaji kembali dengan baik supaya hal ini tidak disahkan, dibatalkan. Tidak ada salahnya membatalkan sesuatu yang tidak baik dan berdampak negatif pada rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya. Maka kami titipkan harapan kami kepada para legislator, baik yang ada di pusat ataupun yang ada di daerah, di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Suarakan suara kami. Jadilah wakil kami yang betul-betul membawa aspirasi kami. Karena kami memilih Anda semua untuk menyampaikan aspirasi kami, sehingga apapun yang dieksekusi oleh para eksekutif itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat. Kami berharap Anda tidak menjadi penjajah baru untuk bangsa ini. Cukuplah Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang menjajah bangsa ini secara fisik. Kemerdekaan adalah bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemerdekaan itu akan sangat berarti ketika semua berpikir, terutama mereka yang menjadi pemangku kebijakan, berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, bagaimana memberikan akses pendidikan yang lebih luas, bagaimana memberikan akses kesehatan yang lebih mudah. Jangan sampai rakyat sudah miskin ditindas lagi dengan biaya pendidikan yang tinggi, dengan biaya berobat yang tidak mereka bisa jangkau. Ini yang ingin saya titipkan, yang ingin kami titipkan kepada Anda, para legislator, para eksekutor, legislatif atau eksekutif, untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam rangka kita ingin merayakan, perayaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jangan sampai di perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 masih banyak rakyat yang merasa tidak mendapatkan akses pendidikan yang mudah, tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Jadi kami berharap para pemangku kebijakan, para pengambil keputusan untuk betul-betul membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya, bangsa yang mencintai tanah airnya, bangsa yang mendapatkan perhatian dari para pemerintah yang menjadi pemangku kebijakan dan juga menjadi pengambil keputusan. Mudah-mudahan ini sampai kepada Anda semua, sehingga Anda semua adalah tampil sebagai orang-orang yang betul-betul membantu rakyat untuk menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ya, jadi para pemirsa, mudah-mudahan di dalam rangka memeriahkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, mudah-mudahan bangsa, masyarakat, tanah air, dan negara kita menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Kami berharap kepada semua instansi yang ada di Indonesia supaya bergabung dan bekerja sama untuk membangkitkan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Sehingga narasi-narasi yang selama ini dibumingkan tentang Indonesia emas pada tahun 2045 itu bisa tercapai.
Jadi terima kasih Pak Tuan Guru telah bersama kita pada hari ini. Jadi Pak Tuan Guru, semoga kita bisa bersama lagi di podcast selanjutnya. Amin. Di akun YouTube Al Halimi Official. Jadi sekian para pemirsa yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.